2 book masih normatif, kita print sekali, lalu checklist seperti ini, udah? Udah. Dibuka double klik, udah? Di tab wireless kodenya ini kalian ganti menjadi AP bridge, udah? Bandnya adalah 2GHZ B/G/M, udah? 2GHZ B/G/M, sudah? Sudah? Frekuensinya di sini saya kasih note ya. Frekuensi ini sebenarnya nggak boleh sama kalau banyak muter yang ada di sini. Kenapa? Nanti akan menjadi kendala interferensi, gangguan sinyal. Apa itu interferensi? Saya bahas dulu. Interferensi adalah kemungkinan gangguan sinyal terjadi seperti eksekusi putar. Misalnya, di Indonesia menggunakan frekuensi 2412, semua itu sama. Nah, ketika ada handphone yang membuka akses yang saya gunakan, itu akan terjadi pelambatan akses lemot. Karena menggunakan jaringan yang sama, ibaratnya Bapak menjelaskan kalian semuanya ngomong interferensi ini. Nah, itu jadi ketika ada orang yang mendengarkan suara kita, itu terganggu dengan suara yang lain, namanya interferensi. Oke. Makanya di sini saya kasih catatan, ini harus kita bedain biar kita tidak mendapat gangguan tersebut. Bapak ada satu yang pertama, tadi saya menggunakan 2412 channelnya. Terus yang kedua, Revali menggunakan channel 2, yaitu 2417. Channel 3, 4, 5, dan seterusnya. Paham? Nah, disesuaikan aja, coba dihitung aja. Saya nggak tahu ya gimana. Kita 5, 6. Itu ya. 8. 7. Nah, yang berapa? 32. 7. Ya, diturunin dari atas 1, 2, 3, 4, 5. 8. Sampai 11 ya, jangan lebih dari 11. Kalau misalnya udah lebih dari 11, balik lagi ke 1. Nah, ini berapa? Nah, dia 5. Enggak, 37. Kalau saya kan satunya 24, pacatnya. Kita yang 2437, nah berarti Berapa? Itu 37. Gue 37. Berarti iya, kan tadi gue bilang Kalau 4 sih 452 ya? Cik lu 4. Bawahnya 452 berarti lu 10. Iya 57. benar kan ini nih? Ini 4 aja pakai apa? Iya. Ya. Aku ke YouTube. Mana dipakai ya sih bang? Enggak. Gue udah pakai 57 kan? Gue yang 37. Ini 57. Sudah? Jika sudah, di SSID ini adalah nama wifi yang akan dipancarkan dari router tipe kalian atau tipenya mau seperti ini lah ya. Nah, ini formatnya adalah nama kalian @smkbkm. Silakan sesuaikan. 2. Udah sama. Nama aku nama saya terus itu, Pak. Iya. Ya. SMK BKM. SMK BKM. Dulu pak. Apa tadi, Pak? SMK BKM. Bener-bener. Ya. Soalnya itu Indonesia. Nah, setelah membuat SSID, pastikan WPS kodenya dipilih stable. Country-nya pilih Indonesia. Pak nggak ada Indonesia, ada Indonesia 4, boleh. Indonesia 2, boleh, silakan. Kalau ada Indonesia doang, silakan. Indonesia yang boleh. Selanjutnya, silakan tekan OK kalau sudah. Mulai dulu atau ini bantu.
Jika sudah, nah inilah finalnya yang tadi Dinda bilang terkait tentang hotspot. Oke? Ya. Nanti tugas sama hotspot. Ya Allah Pak, jangan apa Pak. Kalau nggak mau ada tugas, berarti harus bisa semuanya. Wow. Bisa. Bisa Pak. Bisa gila. Siapa tahu bisa gagal. Ahli hotspot, silakan ahli hotspot. Di server, di web server sudah. Klik hotspot setup. Arahkan ke WLAN 1. Sebagai catatan juga nih, perhatikan. Kalau cara pilihnya adalah enter status, enter status itu kan sumber interaksi itu kan, yang dimana di setiap kalian sumber interaksinya semuanya di atas yang sama. Oke, kalau kalian jadikan hotspot di atas satu kelas pada satu kelas Hotspot setup. gara-gara semua yang sama. Ini dulu. Belum tahu. Kalau Saya kalian enter nggak satu. tahu ciri-cirinya siapa yang membuat hotspot di daerah itu nggak tahu masalahnya di mana. Saya dulu nih. Oh, misalkan dari tadinya baik-baik aja satu kelas bisa internet gitu ya. Begitu langsung ada perubahan konfigurasi hotspot, ada tambah di atas satu, tidak bisa. Jadi yang menjadi perhatian atensi kepada kalian pada saat gitu ya. Satu. Selanjutnya, next. Next lagi. Sampai ketemu DNSN. Nah, ketemu DNSN? Ya. Di sini DNSN itu adalah seperti halnya nama domain. Nama domain, contoh smkbk.com, linkedin.com, tokopedia.com. Jadi ada istilah .com, .net, .co.id dan sebagainya. Itu namanya domain. Nah, di sini bikin nama kalian boleh .com, boleh .net. Tapi kalau misalnya mau belajar semua sebentar, biar gampang. Cahyo.net, Revaldi.net, .net. Sudah? Kalau sudah, next. Next lagi Bil. Sudah? Kok ini 6? Kok dia 6? Kok 1 nih? Sudah? Oke. Kalau sudah, nah perhatikan. Harus video kelas. Ada. Udah di sana. Pas dia nerangin. Nah itu. Ya Pak. Tahu ini kata gue. Ada? Oke, perhatikan. Sekarang kita di tab mana namanya? Tab apa? Oke. IP Di server. Di sini kita bikin yang mengarah ke WLAN. Nah, dari sini kita lanjut ke tab yang namanya user profile. profile. Nah, di sini akan mendeskripsikan profil guru, siswa, tamu. Yang membedakannya adalah kecepatan. Ini guru, ini siswa, terus di sini adalah. Dan saya katakan kecepatan setiap profil ini berbeda-beda. Guru misalkan adalah 5 Mbps, siswa 3 Mbps, tamu adalah 2 Mbps. Paham di sini? Oke.
Kalau menurut kalian pribadi, kalau misalkan saya ke sekolah menggunakan dua device, laptop dan handphone, oke, paham? Kalau misalkan di sini ada total 200 guru, berarti berapa alokasi yang bisa di-share profilnya dalam 200 kali 2? 400 user. Nanti apa korelasi maksud dari 400 user ini? Sekarang kita navigasikan dulu, pindah ke user profil. Sudah? Klik tambah. Nah, di sini pada saat saya ulangi lagi biar lebih jelas. Di sini di user profil itu ada menu tambahkan baru. Nah, di sini adalah yang tadi saya katakan, yaitu guru. Karena kita membuat profil yang pertama ada guru, siswa, dan tamu. Yang pertama guru dan address poolnya kita arahkan ke satu-satunya yang ada di situ, namanya adalah HS pool sekian. Ada HS pool 1, HS pool 0, HS pool 6, berapa itu sama aja. Tapi ya apa namanya yang berbeda, tapi tujuannya sama. Selanjutnya, session timeout, idle timeout, live timeout itu harus dimatikan. Pasti gimana Pak? Bawah. Status auto refresh-nya biarkan 1 menit aja. Servicernya 400. Rate limitnya tadi berapa mega? 5M garis miring 5M. Ini kan 400. Ya. 5M garis miring 5M tanpa spasi. Tanpa spasi. Ada beberapa parameter yang kita konfig di sini. Ada name, address pool, idle timeout, keep to live timeout. Yang pokoknya di sini ada tulisan biru, ada perubahan di sini. Nah, apa fungsinya handphone di kalian? Adalah untuk mendokumentasikan kalau misalkan sudah selesai kalian foto, nah itu jadi dokumentasi. Makanya saya taruh dulu. Silakan dokumentasi boleh. Nanti habis dari apa yang sudah saya jabarkan, presentasikan, kalian nanti akan ngulangi dari awal. Yang penting kalian sudah selesai di mikrotik. Gimana? Jadi tolong dengan materi yang singkat ini, yang pada ini kalian harus pahami konsepnya. Paham konsepnya secara mudah. Oh sudah oke? Klik tambah lagi, yaitu siswa. Cara yang sama kayak tadi, tapi yang berbeda adalah kecepatannya aja. Ini sambil aja. Ini. Yang berbeda hanya di rate limit dan x aja. Share usernya berapa? 400. Iya. Udah belum? Langsung ngapain? Sudah? Jika sudah, tambahkan yang tamu dengan cara yang sama juga. Tamu serang. Kesempatan untuk profil tamu adalah 2 Mbps download, 2 Mbps upload. Terus kalau udah oke lagi Pak. Oke. Yang penting kita sudah membuat 3 di user profil. Setelah dari user profil, kita akan buat akun di user. Di sini kita bikin 2, guru dan siswa. Pak, tamunya kok nggak dibikin? Nanti ada cara yang berbeda. Selanjutnya, oke. Sebelah user profil ada namanya user. Ditambah guru 1, 2, 3. Profilnya diarahkan ke guru. Jadi ada 3 parameter di sini. 5M garis miring. Kita bikin 2
apapun di user guru dan siswa. Oke. Oke nih. Jika sudah, oke. Tambahkan siswa. Profilnya diarahkan ke mana? Siswa. Siswa. Meja kafe apa? Ini kafe Pak. Ya udah bikin dua lagi. Dengan cara yang sama tapi bikin bikinnya beda. Nah ini. Oke, kalau sudah siswa, nah di sini tolong yang akhirnya dihapus. Kenapa Pak dihapus? Nanti pada saat kalian membuat hotspot itu kan ada admin. Jadi kalau misalnya dia tahu misalnya defaultnya admin password kosong, dia pakai itu gratis. Oh. Jadi harus kita hapus admin. Nah, tunggu sampai dulu. Nanti untuk yang lain biar kita bahas lagi. Sabila sama benar. Profile. Di sini yang DNS tadi yang kalian klik, yang kalian buat, ini double klik DNS-nya tadi. Mana server profile? Gimana dibuat? Dari user kan tadi user ya? Iya. Sebelah kiri namanya server profile, kita klik. Nah di sini ada nama domain kalian. Ada. Di double klik. Ada? Udah? Udah. Di tab login. Login lagi. Ya tahu. Cookie-nya di unchecklist. Cookie-nya. Trial-nya di checklist. Oke. Cookie-nya di unchecklist. Trial-nya di checklist. Sudah? Jika sudah, di bagian bawah ada namanya trial user profile. Klik kamu. Sudah? Lalu klik all. Nah, sekarang adalah waktu pengujian. Perhatikan. Ini saya asumsikan ya, saya menggunakan wifi di laptop dan saya akan coba connect ke wifi saya sendiri. Perhatikan sebelum kalian mencoba di handphone kalian masing-masing, kalau diperhatikan dulu biar sampai informasi intinya. Oke. Kabel saya cabut biar internetnya nanti dari. Tadi siswa 1 2 3 ya. Action dibutuhkan ke internet, klik open dulu sampai internet kalau di laptop ini. Nah, dia akan tampil halaman login, dia akan mendirect, mengalihkan. Jadi kalau misalkan kalian di kafe gitu ya, kalian beli minuman di kafe, biasanya kalau orang introvert itu kan kayak nggak boleh ngomong maksudnya apa ya. Jadi kayak kalian datang, terus pasti kalian akan minta namanya passwordnya apa gitu. Tapi kalau misalkan kafenya itu ada tipe hotspot, jadi ketika kalian datang ke kafe, nggak perlu nanya wifi, nggak perlu nanya passwordnya, cukup klik yang namanya ini tanpa perlu bisa password, kalian akan bisa langsung dapat pekerjaan. Please log in to use the internet customer service. Free trial available. Klik here. Tanpa tahu passwordnya apa. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman login dari kampus. Contoh, maaf. Kalian punya warung potong di rumah kalian. Banyak teman kalian nonton di rumah kalian misalnya. Terus gimana caranya kalian punya wifi terus kalian bikin hotspot dengan device di rumah kalian? Kalian jualan voucher, ya kan? Rumah kalian buka di pelabuhan misalnya. Terus ada bocil-bocil MFF, ML atau IPUGG atau Ikokan gitu ya istilahnya. Ya udah, kalian tinggal bikin tipe voucher. Ya beli 2.000 1 jam, 3.000 1 jam, itu seperti halnya warnet pada zamannya. Tapi warnet itu kan menyediakan komputer, listrik. Kalau ini cukup internet aja. Bocil 2.000, 3.000, 2.000, 1.000 gitu. Nah ini konsepnya dinamik lagi. Kenapa kalian belajar hotspot? Kalau di sini, jelas
yang berhasil. Nah, cara melihat dari apa yang sudah dihubungkannya atau user yang sudah connect, perhatikan dulu ya sebelum kalian. Nanti ngeceknya di bagian sini. Bila IP hotspot disebut aktif, IP hotspot aktif. Nah, yang tadi saya bilang, padahal jarak wifi mikrotiknya dengan laptop itu dekat banget ya. Karena di sini banyak intervensi, jadi akhirnya nggak stabil. Contoh nih, saya mau cek gitu ya, di google.com, lihat pingnya, latensinya, 3 digit, 3 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit. Ketika saya kasih beban trafik, apa contoh beban trafik? Tadi bukti ya? Saya mau kasih tahu dari hasil konfigurasi itu bagaimana cara kaitannya pengujiannya. Saya kasih beban trafik biar nanti ya latensinya 4 digit kalau main ML, Mobile Legend, kamu udah kali. Jumping, kasih itu kita kasih beban. Kita kasih laporan enam. Lihat nih. Langsung 3 digit, langsung refresh tuh YouTube-nya. Berapa digit? 499 ms. Langsung sini ya. Artinya ini terjadi yang namanya interferensi. Nah, sekarang saya coba alihkan, wifi saya matikan. Lebih aman mana wifi dengan kabel? Matikan. Sini. Ini lagi loading, lagi perpindahan. Nah, saya matikin, terus saya jalan lagi. Nah, mendingan enggak? Iya. Mendingan, dia nggak ada 3 digit. Kalaupun ada, paling cuma sekali 2 kali. Jadi lebih stabil, tidak ada gangguan interferensi global. Nah, kami akan pikirkan dengan kabel versus wifi. Kalian pakai wifi di rumah, ada kabel yang masuk ke kalian. Anggap aja semua tetangga kalian pakai internet kabel. Apa yang terjadi? Semrawut itu doang masalahnya. Tapi jaringannya stabil. Tapi kalau misalnya menggunakan wifi, contoh nanti ada program dari komputer namanya internet rakyat dan 1 juta bulan. Kecepatannya sampai 100 Mbps. Iya, itu realitanya. Nah itu tuh konsepnya. Realitanya apa? Lemot, sebagainya, hujan, ngedrop, itu konsepnya. Tapi kalau kabel, Pak ini apa nih kesemot? Ingat tadi limit berapa? Limitnya 3,2 ya. Masih merah, masih di sini. Ya. Ini masih hijau, nanti dia akan ada pemilihan merah. Ya, oh iya. Saya kira mau izin dong. Oke, kalau misalnya di sini merah, karena seperti yang di situ ada 3 warna, ada 3 indikator. Ada merah, kuning, hijau. Hilang hitam biru. Ya, pahami kali lu. Apa yang membedakan antara 3 warna tersebut? Hijau gacor. Hijau bukan masalah jelek, bagus dan sebagainya. Hijau maju Pak, jalan. Kuning hati-hati. Itu adalah trafiknya, belum ada yang menggunakan banyak. Contoh gini. Nah, hijau kan, trafiknya kecil kan. Ketika Bapak memindahkan videonya, dia ada trafik nih. Nah, ya masih hijau kan, trafik segini masih hijau. Nah, ketika udah 3 mega, dia pasti nanti akan berubah menjadi warna merah. Bukan berarti lemot, bukan. Karena kapasitas
kapasitas kecepatan kalian dibatasi, speednya di limit. Contoh nih, kalian punya Mio Argo yang harusnya bisa 80 meter, 80 km per jam, itu di downgrade mesinnya hanya mentok di 50 km per jam. Jadi ada speed limiter. Maksa di sini? Bisa dikencangin nggak? Bisa. Nih kan? Saya rubah. Yang tadi 3 mega, saya rubah jadi 7 mega gitu ya. Berarti dia warna merah. Ya. Merah sih. Ini loading. Kita kasih lagi 15 mega jadi biar merah gitu ya. Kita kasih ini lagi. Nah, kuning. Kenapa kuning? Nah, itu dari pembatasan 15 Mbps ke pakai setengah 7 Mbps, paham? Iya. 50% ya. Kalau hijau, praktiknya lebih dari 30% dulu. Masih 30% di bawah. Nah, ya? Oke. Silakan kalian coba dulu di handphone kalian. Kita